Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan yang pertama adalah saya sendiri, Habatul Kolbiha dengan NIM 240, kemudian Wahyu Aji Pradani dengan NIM 255, dan yang terakhir Nutri Asira dengan NIM 261. Kami akan menjelaskan mengenai kewajiban menuntut ilmu. Yang pertama adalah definisi menuntut ilmu. Apa itu menuntut ilmu? Menuntut ilmu memiliki arti ikhtiar atau sebuah usaha dalam mempelajari sebuah ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Tujuannya adalah agar ilmu tersebut dapat bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Oleh karena itu, menuntut ilmu merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditolak, apalagi menyangkut dengan kewajiban seseorang sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang tidak memahami kewajibannya sebagai hamba, maka bagaimana bisa dia memperoleh kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat? Di dalam ilmu tidak mengandung keraguan dan kemungkinan untuk keliru, melainkan memiliki keyakinan akan kebenaran. Kemudian hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu ada dua, yaitu fardu kifayah dan fardu ain. Hukum fardu kifayah berlaku bagi ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, agar tidak hanya kaum di luar Islam yang menguasai ilmu tersebut. Misalnya, ilmu perindustrian, ilmu kedokteran, ilmu falak, ilmu komunikasi, ilmu bahasa, dan ilmu komputer. Sedangkan hukum fardu ain berlaku jika ilmu yang dimaksud tidak boleh ditinggalkan oleh umat Islam dalam segala situasi dan kondisi. Misalnya, ilmu agama Islam, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifatnya, ilmu tata cara beribadah, dan segala hal yang berkaitan dengan kewajiban sebagai seorang muslim. Kewajiban menuntut ilmu telah diterangkan dalam Al-Quran dan hadis sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selain itu, terdapat hadis tentang menuntut ilmu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Wadaif Sunan Ibnu Majah nomor 224. Tolabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Yang artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Keutamaan dalam menuntut ilmu. Dari kewajiban menuntut ilmu, ada banyak sekali keutamaan dalam menuntut ilmu bagi orang yang bersungguh-sungguh saat mengerjakannya. Di antaranya, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat manusia yang berilmu. Derajat manusia akan terangkat dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, baik itu di mata Allah atau sesama manusia. Yang kedua, manfaat yang akan terus mengalir meski telah meninggal. Seseorang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain, kemudian diamalkan atau diajarkan lagi kepada orang lain, maka ia akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat meski ia telah meninggal. Yang terakhir, menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu sebagai jalan menuju surga, maka ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan dari menuntut ilmu. Bisa disimpulkan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi manusia. Tanpa ilmu, manusia akan tersesat. Dan tanpa ilmu, manusia tidak akan mampu mengubah suatu peradaban. Seseorang harus mengetahui rahasia hidupnya dengan jalan belajar atau menuntut ilmu. Karena isyarat-isyarat dalam kehidupan ini tidak akan diketahui tanpa belajar. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.